Oke, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan penuh kasih, terima kasih pada malam hari ini kami akan belajar mengenai firman Tuhan, yang berikan hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya kami dapat mengerti, supaya dapat kami pahami apa maksud dan firman Tuhan terhadap hidup manusia, sehingga memberikan terang bagi kami. Tuhan, tolong berikan pengertian kepada kami untuk menyelidiki firman Tuhan pada malam ini. Amin. Dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin. Amin. Kita pendahuluan tidak terlalu berat dulu ya. Mhm. Adalah ini. Pelajaran kita ada 1 sampai dengan 27 ya. Ini kita akan mempelajari mengenai apa tentang firman Tuhan. Ya. Kalau sudah baru kalau 27 ini ya 26 ini sudah selesai, maka nanti kita masuk ke pelajaran doktrin. Ya. Ada pertanyaan? Mhm. Belum. Oke. Pelajaran kita pertama adalah kita dapat percaya kepada Allah. Yang kedua adalah kita dapat percaya kepada Alkitab. Kalau kita nggak percaya Allah, kita nggak bisa percaya Alkitab. Yang ketiga adalah apakah kehidupan kita berarti bagi Allah. Yang keempat adalah rencana bagi kehidupan Anda. Yang kelima adalah jembatan kepada hidup yang memuaskan. Yang keenam adalah kesempatan kedua dalam hidup Anda. Yang ketujuh adalah tentang masa depan. Yang kedelapan adalah saat Yesus datang bagimu. Yang kesembilan adalah rumahmu di surga. Yang ke-10 adalah tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali. Yang 11 adalah kekuatan misterius di dalam hidupmu. Yang ke-12 adalah juru selamat yang selalu hadir. Yang ke-13 adalah pendosa yang bersalah menjadi orang kudus yang diampuni. 14 rahasia doa yang dikabulkan. 15 adalah rahasia kebahagiaan. Yang ke-7 16 adalah rahasia istirahat surgawi. Yang ke-17 adalah rahasia pertumbuhan melalui berbagi. Yang 18 adalah rahasia dari gaya hidup sehat. Yang 19 adalah memasuki kehidupan Kristen seri penemuan baru. Yang ke-20 adalah rahasia dari pertumbuhan iman melalui persekutuan. Yang ke-21 adalah dapatkah kaum mayoritas itu salah. Yang ke-22 adalah apakah Tuhan itu adil. Yang ke-23 adalah apakah dan di manakah neraka itu. Yang ke-24 adalah ketika seseorang meninggal, lalu apa yang terjadi pada dirinya. Yang ke-25 adalah dapatkah saya menemukan gereja Tuhan sekarang. 26 adalah adakah pesan khusus dari eh, khusus adakah pesan khusus dari Tuhan untuk zaman kita sekarang ini. Ini putus ya. Oke, pelajaran ini kita akan dapati di dalam apa nih, kita mempelajari firman Tuhan. Tujuannya adalah kita bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa eh, yang paling benar, tapi di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana memberikan petunjuk tentang firman Tuhan itu, bagaimana firman Tuhan itu dapat memberikan petunjuk kepada kita. Tentunya kita akan menyelidiki berbagai melalui firman Tuhan ya. Firman Tuhan katakan apa? Manusia hidup bukan dari makan atau minum saja, atau makan dan tidur aja. Tetapi manusia hidup dari firman Tuhan. Melalui apa? Melalui menyelidiki firman Tuhan. Kita harus rajin untuk menyelidiki firman Tuhan agar kita dapat menerima petunjuk bagaimana hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, oke. Saya akan jelaskan sesinya. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu.
Yang kedua adalah nanti ketika ada pertanyaan dicatat dulu. Nanti jika ada bahas bersama, tetapi nanti jika waktunya sudah habis 45 menit ini, maka kita akan lanjutkan di session pertemuan berikutnya. Apakah dari sini sudah cukup paham? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, baik. Nanti jika apa ada pertanyaan untuk dicatat, silakan dicatat. Jika ada pertanyaan yang masih dibingungkan, apa kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih sulit, nanti akan dibantu oleh pendeta. Oke. Eh, Baik. ini sudah terekam belum ya? Oke. Yang pertama adalah kita akan pelajari pelajaran yang pertama. Ya. Pelajaran kita adalah kita dapat percaya kepada Tuhan. Ya, dalam hidup ini manusia hidup itu bukan hanya sendiri. Yang artinya siapa? Manusia hidup itu mempunyai pencipta. Kalau kita berpikir bahwa manusia itu hidup karena dirinya sendiri, itu adalah manusia yang salah. Tetapi apabila kita mengetahui bahwa manusia hidup mempunyai siapa? Pencipta. Siapa pencipta itu? Oke. Nanti record ini bisa dilihat melalui YouTube ya. Nanti bisa diputar tiap waktu. Kita Iya. lihat berikutnya. Oke. Segala sesuatu yang dirancang Tuhan pasti mempunyai apa? Rancangan. Manusia hidup mempunyai tujuan. Tuhan menciptakan manusia itu mempunyai tujuan. Untuk apa? Nah, kita lihat di Mazmur 139 ayat 14. Di sini mengatakan bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar apa? Menyadari. Pemazmur mengatakan bahwa kita harus bersyukur kepada apa? Kejadian hidup kita. Tuhan menciptakan manusia dari debu, debu itu diembuskan nafas, sehingga nafas itu bisa memberikan kita hidup yang dapat kita nikmati. Semua karena apa? Karena kasih Tuhan. Mengapa sih manusia harus ada, harus dibuat, dan harus hidup? Apakah Tuhan itu hanya sekedar menciptakan manusia, lalu membiarkannya, lalu terserah apa yang dilakukan oleh manusia? Tidak. Tetapi Tuhan membuat manusia mempunyai rancangan. Manusia, kamu berkuasalah atas segala yang ada di bumi. Kamu kelola bumi itu dengan baik. Jangan dirusak. Itu kan pesannya ya. Tapi dosa itu loh yang membuat diri itu menjadi apa? Jatuh. Apa? Telah kehilangan kemuliaan. Kita harusnya mati, tapi oleh karena kasih Tuhan, kita dapat memperbaiki kehidupan kita. Tapi hidup kita itu jangan dibuat main oleh karena dosa. Karena percuma ketika kita hidup, membuat diri kita hanya bermain di dalam dosa, disitulah jangan berharap hidup kita akan lebih baik. Karena kita menjadi kesayangan dosa. Ya, lanjut slide berikutnya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Maka berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menciptakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan menciptakan manusia yang begitu sempurna, menciptakan laki-laki. Lalu tuh Tuhan mengatakan laki-laki hidup itu tidak baik kalau sendiri, menciptakan apa? Pasangannya berupa wanita mengambil dari emas tulang rusuk, sehingga jadilah perempuan itu untuk menemani laki-laki dalam hidup. Dan semua itu akan sia-sia ketika Tuhan rancang memang begitu sempurna. Itu akan sia-sia ketika kita tidak benar-benar mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan menciptakan manusia mempunyai sangat-sangat yang indah, sangat-sangat yang indah itu artinya Tuhan mempunyai maksud yang baik untuk kehidupan manusia. Ya, kita lihat Mazmur 94 ayat 9. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakah tidak memandang. Siapa dia di sini? Tuhan. Tuhan yang memberi telinga, Tuhan yang memberi mata. Masa kita tidak mau melihat siapa pencipta kita? Ya, masa kita tidak mau melihat siapa pencipta kita? Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini apa? Teleskop ya. Ini apa ya? Kalau bisa di Hmm. teleskop ya, atau melihat sebuah benda. Kalau dalam kehidupan kita, kita bagaimana mengetahui, mengenal siapa sang pencipta kita? Kalau kita tidak mengenal siapa firman-Nya, apa itu firman-Nya? Firman Tuhan inilah yang akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Saat kita tidak tahu bagaimana cara apa yang harus kita lakukan. Ya, di sini kita diajar untuk mengerti apa yang harus dilakukan oleh manusia, bagaimana manusia melihat bahwa dalam dunia ini ada pencipta, dalam dunia manusia ada pencipta. Manusia tidak akan mungkin ada dalam dunia ini kalau tidak ada pencipta. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu begitu apa sempurna. Tapi bagaimana kita mau mendengar akan siapa firman-Nya? Ya, nah, Tuhan membuat organ tubuh manusia yang begitu apa sempurna. Coba kalau kita hidup tanpa adanya neurotik, nefron, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa menggerakkan tubuh kita. Tuhan itu sangat-sangat apa indah, membuat tubuh kita begitu apa sempurna. Tapi bagaimana kita dapat mengenal firman Tuhan ini dengan mencintainya melalui firman-Nya. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita tidak akan bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Apakah suara saya dua atau tidak? Benar. Nanti kalau Ya. suara saya ada pecah dua, kasih tahu ya. Oke, kita Iya. berikutnya. Tes. Kita lihat berikutnya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat elektronik, elektronik itu bagaimana dia bisa terbentuk?
Kan pasti ada penciptanya kan. Sebuah ponsel, sebuah elektronik, dan lain sebagainya. Semua ada namanya IC. IC itu kalau dalam elektronik itu namanya perangkat yang dalamnya ada penggerak. Kalau tidak ada IC atau IC ROM, maka perangkat itu tidak akan bisa menjadi berfungsi. Sama dengan tubuh manusia. Tubuh manusia ini mempunyai fungsi yang Tuhan sudah rancang begitu indah, begitu sempurna, sehingga kita harus apa? Mau mendengar, percaya bahwa kita hidup diciptakan oleh siapa? Tuhan. Nah, ini proses kejadian manusia ya kalau ya apa? Kalau dalam proses kehamilan ya. Tapi Tuhan membuat manusia begitu indah sempurna. Mulai dari debu tanah, diberikan nafas hidup, sehingga apa, manusia itu bisa menjadi apa? Manusia yang hidup. Kita lihat Mazmur 100 alias 119 ayat 1 sampai dengan 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya apa? Langit ini membuktikan bahwa inilah dunia yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Indah sekali. Kita lihat lautannya, begitu jernih, bersih, indah. Apalagi kalau pagi disinari oleh matahari yang begitu indah. Oh, keren sekali. Ya kan? Kita lanjutkan. Dalam bumi ini, Tuhan selalu melihat kehidupan manusia. Apakah kehidupan manusia itu semakin hari semakin jahat atau semakin hari semakin tidak mendengar firman Tuhan atau semakin hari semakin baik atau tidak. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Tapi bagaimana manusia itu dapat mengerti bahwa Tuhan itu sedang melihat, sedang mengasihi kita, mendidik kita, mengerti apa yang menjadi program dalam kehidupan manusia. Kita lihat Roma. Roma 1 ayat 19 mengatakan bahwa karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Kalau kita ingin mengetahui tentang Allah, kita harus mau mendengar, membaca firman-Nya. Kita hidup tidak mungkin tidak bisa mengenal firman Tuhan. Bagaimana kita hidup dapat mengenal firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Dalam dunia ini, banyak kalau kita tidak berpacu pada firman Tuhan, banyak sana sini memberitakan tentang firman Tuhan. Tapi bagaimana karakter mereka? Apakah karakter mereka menjalankan sesuai perintah firman Tuhan? Bukan hanya sekedar menjalankan karakter yang dia inginkan. Ingat ketika Tuhan mengatakan, ketika murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, saya sudah melakukan segala sesuatu demimu Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Nyala kamu iblis, sebab aku tidak mengetahui kamu, sebab aku tidak mengenalmu. Jangan-jangan kehidupan manusia ini hal seperti itu bisa terjadi. Kalau kita tidak mau mendengar akan firman Tuhan, kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal. Kita dianggap jahat. Bagaimana kita dianggap supaya tidak jahat di mata Tuhan? Ayo mendengarkan perintah Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Artinya gini,
apa yang tidak nampak oleh manusia, oleh mata lihat, Tuhan akan lupa, tampakkan nanti. Jadi kita akan mengetahui apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dijumpa oleh um, kehidupan kita. Tuhan akan nampakkan nanti ketika Tuhan menyebut kita. Sebelum kita lanjut berikutnya, saya izin 1 menit dulu ya. Baik. Baik, kita akan lanjut lagi. Kita lanjut ke Mhm. slide berikutnya. Ya, jejak kaki Tuhan di alam. Ya, Tuhan membuat manusia, Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan lain sebagainya, binatang, hingga manusia. Karena apa? Tuhan ingin melihat bahwa bumi itu sempurna. Ya, Tuhan ingin menciptakan manusia yang sempurna, manusia yang damai sejahtera. Ya, Mhm. Tuhan menciptakan terang. Ya. Nah, kalau kita lihat Mazmur 19 ayat 2 mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan apa pekerjaan tangannya. Dikatakan bahwa langit ini mengabarkan bahwa inilah bukti Tuhan ini berkuasa dan cakrawala ini memberitakan apa bahwa inilah pekerjaan tangan Tuhan. Kalau kita baca ayat 12 ayat 7, ya, ayat 12 ayat 7, 8 dan 9. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Maka engkau akan diberinya pengajaran kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Ayat 8, atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Ayat 9, siapa di antara semua itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukannya. Yesaya 40 ayat 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satupun tidak ada yang hadir oleh sebab Dia Maha Kuasa dan Maha. Koleksi 1 ayat 17 mengatakan di dalam dan melalui Yesus alam semesta adalah satu keharmonisan yang menyeluruh. Ya. Mazmur 19 ayat 2 sampai dengan 4. Langit menceritakan apa? Kemuliaan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan. Ya.
Segala sesuatu ada siapa penciptanya. Tuhan ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Kolose 1 ayat 7. Kemungkinan kehidupan berasal dari ketidaksengajaan adalah apa? Seorang dokter Arthur, seorang biolog ternama, pernah menulis sebuah perkataan seperti ini. Kemungkinan kehidupan berasal dari apa ketidaksengajaan adalah sama dengan probabilitas munculnya sebagai kamus lengkap dari ledakan pada sebuah rumah percetakan. Dr. Arthur mengatakan demikian bahwa ini mungkin penciptaan manusia ini adalah ketidaksengajaan. Dia menulis sebuah buku seperti itu mengatakan. Tapi kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan, semua kehidupan yang ada di bumi ini ada penciptanya. Ya. Semua yang ada di dalam bumi ini ada penciptanya. Keluaran 33 ayat 10 alias 11. Dan Tuhanlah berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada Nah, Musa ini bersahabat dengan Tuhan. Kalau kita lihat cerita Musa, Musa selalu bergaul dengan siapa? Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga apa? Di mata Tuhan, Musa seperti sahabatnya. Apakah kita mau seperti Musa yang menjadikan Tuhan seperti sahabat? Yang kalau kita umat percaya, harusnya mau ya. Tapi kalau kita tidak percaya atau ragu-ragu, kita akan merasa bahwa buat apa kita berbicara sama Tuhan? Gak ada untungnya. Iya kan? Oke, kita lihat. Seorang profesor dari universitas di STPT Suhu membuat pernyataan yang mengatakan komentar umum yang orang dibuat orang bekas ateis di bekas wilayah Uni Soviet. Saya telah mencari makna kehidupan dalam riset dunia, tetapi tidak menemukan apa-apa yang dapat dipercaya. Para ilmuwan dan saya memiliki perasaan kosong yang sama ketika saya melihat ke jagat raya yang luar, yang luas melalui apa ilmu astronomi dan kekosongan di dalam jiwa saya. Saya merasa di sana pasti ada sesuatu yang makna. Ya. Maka ketika saya menerima Alkitab yang Anda berikan dan mulai membacanya, kekosongan di dalam kehidupan saya terisi. Saya menemukan Alkitab adalah satu-satunya sumber apa? Kepercayaan bagi jiwa saya. Telah menerima Yesus sebagai juru selamat dan telah menemukan kedamaian yang sejati dan kepuasan di dalam kehidupan saya. Kita lihat di dalam kehidupan. Karena rancangan terisi dalam segala sesuatu yang dapat diceritakan pada kita. Kedua, karena kerinduan kepada Tuhan di dalam diri kita yang menjadikan kita gelisah hingga kita menemukan istirahat di dalam diri. Kadang banyak manusia berpikir bahwa ketika kita bertemu Tuhan itu menjadi sebuah kegelisahan. Padahal kalau kita mau mencermati kepada Alkitab, justru dengan kita mempelajari Alkitab, Alkitab itu memberikan petunjuk kepada kita, kedamaian dalam hidup kita. Saat kita mau bertemu, mencari kebenaran bersama Tuhan. Melalui apa? Mempelajari kitabnya. Yang ketiga, karena kita mencari dan menemukan Yesus, Tuhan memuaskan setiap kebutuhan dan kerinduan kita sepenuhnya. Ya,
lanjut. Tuhan seperti apakah? Siapa di dalam dunia ini yang pernah melihat? Saya pikir kita semua tidak pernah melihat siapa Tuhan. Tapi bagaimana kita percaya bahwa dalam dunia ini ada Tuhan? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa gambarannya? Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki, dia perempuan. Ya, Allah adalah apa? Kasih. Ya, Allah adalah kasih. Malaki 2:10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Ya, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Tapi bagaimana kita percaya bahwa dalam hidup ini kita mempunyai Tuhan dengan kita mempercayai firman-Nya. Kalau kita tidak mempercayai firman-Nya, percuma kita hidup. Mungkin kita tidak ada faedahnya dalam hidup. Tapi bagaimana kita percaya bahwa hidup itu ada Tuhan? Ayo kita mau mencari kebenaran, menjadikan sumber kekuatan dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 9, dan siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 sudah sangat-sangat jelas memberikan instruksi kepada kita, memberikan instruksi, memberikan suatu tulisan bahwa setiap kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana percaya ya pada firman-Nya? Ya, kita harus percaya pada firman-Nya. Kalau kita tidak percaya pada firman-Nya, bagaimana kita akan mengerti bahwa Tuhan itu ada dalam kita? Ya, karena waktu kita sudah terbatas, ya. Tinggal berapa menit ya? Tinggal 1 menit ya. Oke, nanti diskusi kita akan bahas di sesi ini ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Dengan sisa waktu ini silakan jika ada pertanyaan. Belum ada. Oke, kalau kita mau mengenal siapa Tuhan itu, kita harus mengenal siapa pencipta dan hidup kita. Kalau kita tidak mau mengenal Tuhan, kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu sangat